Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kisah Uwais Al-Qarni, seseorang yang sangat taat kepada ibundanya. Nabi Muhammad SAW pernah menyatakan generasi muslim terbaik adalah para sahabat beliau. Kemudian disusul berturut-turut oleh dua generasi sesudahnya. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Al-Ishabah fi Tamyiz Sahabah mendefinisikan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang-orang yang berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan keadaan beragama Islam dan meninggal pula dalam keadaan Muslim. Berdasarkan definisi tersebut, orang-orang Muslim yang hidup sezaman dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam namun tidak sempat bertemu langsung dengan beliau, maka tidak termasuk golongan sahabat. Akan tetapi hal itu tidaklah mengurangi kualitas ketakwaan mereka. Sosok Uwais Al-Qarni merupakan salah satu contoh kelompok yang demikian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang tidak pernah bertemu dengan Uwais Al-Qarni. Namun nama Uwais Al-Qarni disebut-sebut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penghuni langit. Uwais hidup pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tinggal di Yaman dengan ibunya. Uwais Al-Qarni mendapatkan ujian berupa penyakit sopak. Seluruh tubuhnya menjadi belang-belang karena penyakit sopak tersebut. Ibundanya sudah tua dan sakit lumpuh. Namun Uwais Al-Qarni senantiasa merawat ibunya dengan penuh kesabaran. Uwais Al-Qarni yang memiliki nama lengkap Abu Amruh Uwais bin Amir bin Jaza Al-Qarni Al-Muradi Al-Yamani adalah penduduk dari Qoron di Yaman. Ia lahir pada tahun 594 Masehi dari Bani Murad. Uwais Al-Qarni juga berusaha selalu memenuhi semua permintaan ibunya yang lumpuh itu. Tapi hanya satu permintaan yang belum dikabulkan dan kesulitan untuk memenuhinya. Suatu ketika ibundanya berkata, "Wahai anakku, Uwais, mungkin aku tidak akan lama lagi bisa bersamamu. Tolonglah ikhtiarkan agar ibu dapat mengerjakan ibadah haji," kata sang ibunda. Setelah mendengar permintaan dari ibunya tersebut, Uwais terdiam dan termenung memikirkan caranya agar sang ibu bisa menunaikan ibadah haji. Namun jika memakai kendaraan berupa unta maupun keledai jelas tidak mungkin karena tidak punya biaya. Jalan satu-satunya yakni menggendong sang ibunda dari kota kelahirannya, yakni Yaman, meski harus menempuh jarak yang sangat jauh perjalanan menuju ke Mekkah. Selain itu juga akan melewati padang tandus yang luas dan sangat panas. Setelah berpikir cukup lama mencari jalan keluarnya, kemudian Uwais memutuskan untuk membeli anak lembu dan membuatkan kandang di puncak bukit. Setiap pagi Uwais bolak-balik menggendong anak lembu tersebut naik turun bukit. Bahkan ia sampai disebut gila oleh orang-orang melihat tingkah lakunya. Setelah 8 bulan berlalu dan masuk pada musim haji, lembu milik Uwais pun beratnya telah mencapai 100 kg. Begitupun dengan otot Uwais yang semakin kuat. Uwais Al-Qarni semakin hari semakin bertenaga mengangkat barang. Akhirnya orang-orang pun mengetahui maksud dari Uwais Al-Qarni menggendong lembunya setiap hari. Ternyata ia sedang latihan untuk menggendong sang ibunda. Uwais pun menggendong ibunya berjalan dari Yaman menuju ke Mekkah. Ketika wukuf pun Uwais dengan tegak dan gagah ia tetap menggendong sang ibunda melaksanakan wukuf di Ka'bah. Melihat perjuangan anaknya tersebut, ibunya pun terharu dan bercucuran air mata bahagia telah melihat Baitullah sebelum ia meninggal. Di hadapan Ka'bah Uwais berdoa, "Ya Allah, ampuni semua dosa ibuku." Lalu ibunya pun bertanya, "Lalu bagaimana dengan dosamu, wahai anakku?" Lalu Uwais menjawab, "Dengan terampuninya dosa ibunda, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawaku ke surga." Ketika dalam perjalanan pulang dan sampai di kota Madinah, segera ia mencari rumah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
Setelah ia menemukan rumah Nabi Muhammad SAW, diketuknya pintu rumah itu sambil mengucapkan salam. Lalu keluarlah seseorang seraya membalas salamnya. Segera saja Uwais Al-Qarni menanyakan Nabi Muhammad SAW yang ingin dijumpainya. Namun ternyata Nabi tidak berada di rumahnya. Beliau sedang berada di medan pertempuran. Uwais Al-Qarni hanya dapat bertemu dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha, yakni istri Nabi Muhammad SAW. Betapa kecewanya hati Uwais. Dari jauh ia datang untuk berjumpa langsung dengan Rasulullah, tapi Nabi Muhammad SAW tidak dapat dijumpainya. Dalam hati Uwais Al-Qarni bergejolak perasaan ingin menunggu kedatangan Nabi Muhammad SAW dari medan perang. Tapi kapankah Nabi Muhammad SAW pulang berperang? Sedangkan masih teringat di telinganya sang ibunda yang sudah tua dan sakit-sakitan itu, agar ia cepat pulang ke Yaman. Karena hal itu tidak mungkin, Uwais Al-Qarni dengan terpaksa pamit kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha untuk segera pulang kembali ke Yaman. Ia hanya menitipkan salam untuk Nabi Muhammad SAW. Setelah itu Uwais pun segera berangkat pulang mengayunkan langkahnya dengan perasaan amat sedih dan terharu. Peperangan telah usai dan Nabi pulang menuju Madinah. Sesampai di rumah, Nabi bertanya kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha tentang orang yang mencarinya. Nabi mengatakan bahwa Uwais anak yang taat kepada ibunya. Ia adalah penghuni langit. Mendengar perkataan Nabi Muhammad SAW, Siti Aisyah radhiyallahu anha dan para sahabat tertegun. Menurut keterangan Siti Aisyah radhiyallahu anha, memang benar ada yang mencari Nabi Muhammad SAW dan segera pulang ke Yaman. Karena ibunya sudah tua dan sakit-sakitan, sehingga ia tidak dapat meninggalkan ibunya terlalu lama. Nabi Muhammad SAW melanjutkan keterangannya tentang Uwais Al-Qarni, yakni penghuni langit itu, kepada para sahabatnya. Rasulullah SAW berkata, "Kalau kalian ingin berjumpa dengan dia, perhatikanlah ia mempunyai tanda putih di tengah telapak tangannya." Sesudah itu Nabi Muhammad SAW memandang kepada Ali bin Abi Thalib dan Umar bin Khattab, seraya berkata, "Suatu ketika apabila kalian bertemu dengan dia, mintalah doa dan istighfarnya. Dia adalah penghuni langit, bukan orang bumi." Setelah Rasulullah SAW wafat dan Umar bin Khattab menggantikan Abu Bakar sebagai khalifah, beliau pun mengingatkan kepada Ali bin Abi Thalib tentang Uwais Al-Qarni yang diceritakan Nabi Muhammad SAW. Setiap kafilah Yaman datang, dua sahabat ini selalu menanyakan tentang Uwais Al-Qarni. Rombongan kafilah dari Yaman menuju Syam silih berganti, membawa barang dagangan mereka. Suatu ketika Uwais Al-Qarni turut bersama mereka. Rombongan kafilah itu pun tiba di kota Madinah. Melihat ada rombongan kafilah yang baru datang dari Yaman, segera Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib mendatangi mereka dan menanyakan apakah Uwais Al-Qarni turut bersama mereka. Rombongan kafilah itu mengatakan bahwa Uwais ada bersama mereka. Dia sedang menjaga unta-unta mereka di perbatasan kota. Mendengar jawaban itu, Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib segera pergi menjumpai Uwais Al-Qarni. Sesampainya di kemah tempat Uwais berada, Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib memberi salam. Tapi rupanya Uwais sedang sholat. Setelah mengakhiri sholatnya dengan salam, Uwais menjawab salam Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib sambil mendekati kedua sahabat Nabi tersebut dan mengulurkan tangannya untuk bersalaman. Sewaktu berjabatan, Khalifah dengan segera membalikkan telapak tangan Uwais Al-Qarni. Seperti yang pernah dikatakan Nabi Muhammad SAW, memang benar tampak tanda putih di telapak tangan Uwais Al-Qarni. Wajah Uwais Al-Qarni nampak bercahaya. Benarlah seperti sabda Nabi SAW bahwa ia adalah penghuni langit. Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib menanyakan namanya dan dijawab Abdullah. Mendengar jawaban Uwais, mereka tertawa dan mengatakan, "Kami juga Abdullah, yakni hamba Allah. Tetapi siapakah namamu yang sebenarnya?" Uwais kemudian berkata, "Nama saya Uwais Al-Qarni." Dalam pembicaraan mereka, diketahuilah bahwa ibu Uwais telah meninggal dunia.
Itulah sebabnya ia baru dapat turut bersama rombongan kafilah dagang saat itu. Akhirnya Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib memohon agar Uwais membacakan doa dan istighfar untuk mereka. Namun Uwais enggan dan dia berkata kepada Khalifah, "Sayalah yang harus meminta doa pada kalian." Mendengar perkataan Uwais Al-Qarni, Khalifah berkata, "Kami datang ke sini untuk mohon doa dan istighfar dari Anda, wahai Uwais Al-Qarni." Seperti yang dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum wafatnya. Karena desakan kedua sahabat itu, Uwais Al-Qarni akhirnya mengangkat tangan, berdoa dan membacakan istighfar. Segera saja Uwais Al-Qarni menafik dengan berkata, "Hamba mohon supaya hari ini saja hamba diketahui orang. Namun untuk hari-hari selanjutnya, biarlah hamba yang fakir ini tidak diketahui orang lagi." Beberapa tahun kemudian, Uwais Al-Qarni berpulang ke rahmatullah pada tahun 657 Masehi, dimakamkan di Rokoh, yakni Suriah. Anehnya, pada saat dia akan dimandikan, tiba-tiba sudah banyak orang yang ingin berebutan ingin memandikannya. Dan ketika dibawa ke tempat pembaringan untuk dikafani, di sana pun sudah ada orang-orang yang sudah menunggu untuk mengkafaninya. Demikian pula ketika orang pergi hendak menggali kuburannya, di sana ternyata sudah ada orang-orang juga yang menggali kuburannya hingga selesai. Ketika jenazah dibawa ke kuburannya, luar biasa banyaknya orang yang berebutan untuk membawa jenazahnya. Meninggalnya Uwais Al-Qarni telah menggemparkan masyarakat kota Yaman. Banyak terjadi hal-hal yang amat mengherankan. Sedemikian banyaknya orang yang terkenal berdatangan untuk mengurus jenazah dan pemakaman Uwais Al-Qarni. Padahal Uwais Al-Qarni adalah seorang yang fakir dan tidak dihiraukan orang. Sejak ia dimandikan sampai ketika jenazahnya hendak diturunkan ke dalam liang lahat, di situ selalu ada orang-orang yang telah siap melaksanakan terlebih dahulu. Penduduk kota Yaman tercengang. Mereka saling bertanya-tanya, "Siapakah sebenarnya engkau, wahai Uwais Al-Qarni? Bukankah Uwais yang kita kenal hanyalah seorang fakir yang tidak memiliki apa-apa, yang kerjanya sehari-hari hanyalah sebagai pengembala domba dan unta? Tapi ketika hari wafatnya, engkau menggemparkan penduduk Yaman dengan hadirnya manusia-manusia asing yang tidak pernah kami kenal. Mereka datang dalam jumlah sedemikian banyaknya. Agaknya mereka adalah para malaikat yang diturunkan ke bumi hanya untuk mengurus jenazah dan pemakamannya." Lalu berita meninggalnya Uwais Al-Qarni dan keanehan-keanehan yang terjadi ketika wafatnya telah tersebar kemana-mana. Pada saat itulah penduduk Yaman mengetahuinya, siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni. Selama ini tidak ada orang yang mengetahui siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni, disebabkan permintaan Uwais Al-Qarni sendiri kepada Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib agar merahasiakan tentang dia. Barulah di hari wafatnya mereka mendengar sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa Uwais Al-Qarni adalah penghuni langit. Begitulah Uwais Al-Qarni, sosok yang sangat berbakti kepada orang tua, dan itu sesuai dengan sabda Rasulullah SAW ketika beliau ditanya tentang peranan kedua orang tua. Beliau menjawab, "Mereka adalah yang menyebabkan surgamu atau nerakamu." Hadis riwayat Ibnu Majah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.